Oke, silahkan. Dokumentasi juga. Kelompok
Bapak Ibu sambil nunggu teman dan proses masuk ya. Nanti kita minta review dari Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mendapatkan materi agenda satu, agenda 2, agenda 3 ya. Nanti silakan Bapak Ibu sampaikan apa yang Bapak Ibu dapatkan selama pendampingan dari agenda satu, agenda 2, agenda 3 ya. Singkat-singkat aja nanti ya. Nanti. Jadi setelah dibimbing oleh fasilitator atau WI dari agenda satu, agenda 2, dan agenda 3. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai sesi sore hari ini dengan membaca basmalah. Bagi yang non-Muslim, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu review, Bapak Ibu ungkapkan ya. Ungkapkan hasil eh, pendampingan ya, pembimbingan selama Bapak Ibu ikut latsar dari agenda satu, agenda 2, agenda 3. Ya, silakan. Nanti kita sharing pengalaman dan informasi dari masing-masing peserta. Ya, silakan siapa dulu? Ini singkat Pak, berarti nggih. Iya, boleh panjang, tapi sepanjang-panjangnya nggak sampai setengah jam kan. Oke, Oke Pak. silakan, silakan Saya Bapak. boleh Pak saya Nur. dulu Pak. Oke, silakan Bapak. Eh, Kalau dari saya agenda satu itu kalau dari pembelajaran kemarin itu mempelajari bagaimana sikap perilaku bela negara dalam hal kita sebagai ASN. ASN itu dituntut untuk memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air, dan kesadaran bela negara, Bapak. Dalam materi intinya itu tersedia ada wawasan kebangsaan, nilai dasar bela negara, penguatan karakter, disiplin, dan etika ASN yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga menjadi seorang ASN, bahwa ASN itu bukanlah hal yang tidak menarik untuk
dilakukan sebagai ASN. Lalu untuk agenda kedua itu kemarin itu dari siapa lupa W-nya. Pada intinya Bu Lili. Pada intinya dari agenda 2 itu nilai dasar ASN yaitu berakhlak Bapak. Yang pengenalan core value ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, yang dimana peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta sebuah perekat dan pemersatu bangsa. Lalu dimana tujuan adanya nilai dasar ASN itu untuk CPNS mampu bekerja secara profesional. Lalu dari agenda 3 tadi yang terakhir, yang dimana manajemen ASN dan smart ASN. Yang kedua hal itu berkesinambungan. Untuk manajemen ASN sendiri yaitu seperti aturannya, lalu yang untuk smart ASN itu seperti untuk acuan untuk melakukannya. Seperti itu Bapak. Untuk yang analisis isunya, ada yang bisa dijelaskan, Pak? Barangkali? Untuk analisis isu yang APKL dan itu Pak. Ya. Kalau dari analisis isu APKL itu APKL, USG dan Fishbone itu di mana untuk merangkum bagaimana isu yang ada di satuan kerja para peserta untuk diaktualisasikan menjadi sebuah rancangan ke depannya. Itu Pak, sepengetahuan saya. Oke. Di agenda 2, agenda 3 ada enggak? Barangkali ada yang sampaikan? Sudah Pak. Sudah cukup. Baik, silakan yang lain. Untuk yang baru datang ya, kita memberikan review dari hasil pembimbingan kelompok agenda 1, agenda 2, agenda 3. Nanti secara bergantian ya, Bapak Ibu mereview apa yang telah Bapak Ibu dapatkan selama latsar berjalan dari agenda 1, 2, 3. Monggo yang lain. Singkat-singkat aja. Ayo, monggo Bapak Ibu. Mohon izin Bapak. Iya, silakan Ibu Nur Fauzia. Baik, Silakan. setelah mengikuti agenda 1, 2, dan 3, yaitu melalui metode sinkronus, yaitu tatap muka melalui Zoom, maupun asinkronus, ini memberikan pengalaman yang berharga bagi saya sendiri, terutama ketika agenda 1, yaitu terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang telah disampaikan oleh Bapak sendiri, Bapak Gunawan, yang mana memberikan pengetahuan terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan, di mana dalam hal ini terdapat 3 poin yang perlu diketahui. Yang pertama, untuk memantapkan wawasan kebangsaan, kemudian yang kedua, untuk menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, dan yang ketiga yaitu untuk mengimplementasikan sistem administrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam pembahasan mengenai wawasan kebangsaan juga disinggung sedikit mengenai isu, kemudian rancangan aktualisasinya dalam satuan kerja masing-masing, di mana isu yang diambil ini adalah isu yang aktual, isu yang sedang berkembang dalam instansi masing-masing, di mana dalam tahap penyelesaian isu tersebut terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu melalui pra-analisis, kemudian memilah atau menepis isu, kemudian melalui alternatif penyelesaian dan mendalami dari isu tersebut. Selanjutnya, dalam merancang aktualisasi tersebut, isunya bisa menggunakan teknik yaitu APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Dan yang kedua yaitu melalui teknik USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Selanjutnya dalam agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar ASN berakhlak, di mana melalui sesi tersebut oleh Widya Suara dijelaskan bahwasanya pemahaman tentang peran ASN sebagai abdi negara sekaligus perekat persatuan ini dapat memperdalam materi baik melalui sinkronus maupun asinkronus ini yang bisa dipelajari sendiri. Kaitannya dengan ASN itu bisa menginternalisasi nilai-nilai berakhlak ini dalam lingkungan kerja masing-masing. Dan yang terakhir yaitu terkait materi.
materi manajemen ASN dan Smart ASN, di mana pada sesi ini memberikan gambaran secara komprehensif mengenai sistem merit, pengembangan kompetensi, dan 4 pilar Smart ASN, yaitu digital skill, digital culture, dan digital ethics, dan digital safety. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. Oke. Yang agenda 3 itu siapa kemarin fasilitatornya WI-nya? Agenda 3, Bu Fatma. Bufat. Oh, Bapak. Fatma, Pak. Oke, silakan lanjut yang mau review. Monggo Bapak Ibu. Ya berdasarkan apa yang Bapak Ibu tangkap aja kan. Jadi nggak harus detail gitu ya. Ya silakan. Ya, izin Bapak. Oke Bu Mekindah ya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Untuk review mengenai agenda 1 yang disampaikan oleh Bapak Gunawan, materinya adalah mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian ada analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Di agenda ini kemarin kita mengerjakan LK, yakni tentang mencari isu-isu yang ada di satker masing-masing, kemudian dicari core issue-nya, lalu kita bedah melalui APKL-nya dan menggunakan metode Fishbone. Seperti itu. Kemudian di agenda 2 yang disampaikan oleh Ibu Lili Nurolia, mengenai core value dari ASN yang disingkat berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Lalu di agenda 3 yang disampaikan oleh Bu Fatma mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN itu sebuah aturan atau pemahaman yang mengatur ASN untuk menjadi ASN yang profesional, yang berakhlak itu. Kemudian kalau Smart ASN ini sebuah produk yang ingin dicapai, bahwa ASN itu harus mempunyai jiwa atau harus smart gitu untuk menghadapi era sekarang ini. Gitu. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Silakan lanjut. Monggo yang lain. Bapak. Oke, silakan Ibu Nurul ya. Ya, Baik, saya hendak memaparkan pembelajaran yang sudah saya dapatkan dari oke. yang pertama agenda 1. Di agenda 1, saya mulai memahami bagaimana pemilahan core issue yang diawali dengan analisis APKL, sejauh mana Saya dulu ya. mana isu itu untuk dibahas, kemudian disederhanakan lagi menggunakan analisis USG, dan akhirnya bisa diambil satu core issue itu. Kemudian di agenda 2, saya belajar mengenai akronim berakhlak yang mana kepanjangan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif, di mana sebagai seorang ASN kita perlu untuk memiliki apa ya, memiliki prinsip itu dalam diri kita dalam bekerja. Kemudian yang terakhir di agenda 3, saya belajar mengenai manajemen ASN dan juga Smart ASN, di mana yang menurut pemahaman saya, manajemen ASN itu sendiri terkait dengan aturan-aturan yang ada di instansi tertentu, jadi tempat kita bertugas dan fungsinya seperti apa. Sehingga seorang ASN itu pasti memiliki aturan sendiri-sendiri tergantung dengan profesi dan juga instansinya. Sedangkan Smart ASN sendiri itu memiliki kaitan dengan diri seorang ASN yang mana perlu untuk menjadi seorang yang cerdas dan multitalent sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih prima. Jadi sebagai seorang ASN, kita harus smart di mana bisa mengikuti perkembangan zaman. Begitu Bapak. Oke, silakan yang lain. Monggo Pak. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Izin Bapak, Monggo Bapak. Pak Nur Muiz. Maaf, saya, Pak Kus ya. Gus. Gus. Ya, Pak. Jadi saya akan menyampaikan kurang lebih beberapa hal yang saya dapatkan dari proses
Lasar selama 3 agenda dari agenda 1, agenda 2, agenda 3. Yang pertama berkaitan dengan agenda 1 yaitu sikap perilaku bela negara. Ada beberapa poin. Yang pertama saya mempelajari mengenai wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara seperti misalnya cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan juga kemampuan awal bela negara. Kemudian kami merefleksikan terkaitan antara nilai bela negara itu dengan tugas kami sebagai ASN, khususnya eh, berdasarkan jabatan kami masing-masing. Kemudian selanjutnya kami juga belajar untuk menganalisis isu yang terjadi di satker masing-masing, yaitu pertama menggunakan metode APKL, setelah itu mengkerucut, eh, dikerucutkan menggunakan metode USG, sehingga pada akhirnya nanti ditemukan satu core issue yang selanjutnya itu dianalisis menggunakan diagram fishbone sehingga kami bisa menyusun solusi yang tepat untuk selanjutnya akan dirumuskan dalam kegiatan rancangan aktualisasi. Kemudian di agenda 2 kami belajar mengenai nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Ada 7 nilai yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kami mengaitkan nilai di berakhlak itu dengan tugas dan peran kami masing-masing. Kemudian setelah itu kami menyusun definisi, kalimat afirmasi, kode etik, dan juga kata kunci dari setiap nilai berakhlak. Kemudian kami melakukan benchmarking, kemudian sempat membuat video juga mengenai role model tokoh, kemudian juga membuat infografis berkaitan dengan pelayanan berakhlak. Kemudian kami merefleksikan pemaknaan keterkaitan nilai berakhlak itu dengan solusi-solusi dari isu yang terjadi di satuan kerja kami masing-masing. Terakhir tentang agenda 3 yaitu kedudukan dan peran ASN. Kami belajar mengenai manajemen ASN dan juga smart ASN, di mana manajemen ASN itu kaitannya dengan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, serta sistem merit. Kemudian untuk konsep smart ASN berkaitan dengan digital skill, digital culture, digital ethic, dan juga digital safety. Jadi kami merefleksikan pentingnya ASN yang harus smart dan juga mampu manajemen dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya sehingga mampu menghadapi tantangan era digital ini dengan pelayanan publik yang maksimal. Kemudian menyusun learning journal dari kegiatan sinkronus dan asinkronus, kemudian mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu di satker kami masing-masing, kemudian menghubungkan dengan apakah itu termasuk dalam isu manajemen ASN ataupun smart ASN. Dan terakhir kami menyusun eh, apa namanya rancangan aktualisasi dari gagasan dari core issue yang sudah dipilih seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Pak Gus. Silakan yang lain. Monggo. Mohon izin Bapak. Monggo Ibu Nasilatul. Ya, ya. Baik, mohon izin untuk menyampaikan dari pembelajaran yang saya dapatkan di agenda pertama. Di sini saya belajar terkait sikap dan perilaku sebagai sikap dan perilaku bela negara. Di sini eh, saya belajar bahwa bela negara ini bukan hanya tentang kesiapan fisik, tapi juga tentang bagaimana seorang ASN ini menunjukkan sikap yang disiplin, loyalitas, dan juga tanah air. Sehingga pada agenda pertama ini kami diminta untuk menggali core isu, 5 diminta untuk mencari 5 core isu yang ada di satker masing-masing, yang kemudian kami analisis menggunakan metode APKL, USG, dan juga Fishbone. Untuk di agenda 2, di sini kami belajar tentang nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari nilai-nilai berakhlak ini kami belajar dan diminta untuk mendeskripsikan dari isu-isu yang kita cari dengan implementasi dengan berakhlak ini.
Kemudian di agenda 3, kami belajar tentang manajemen ASN dan juga smart ASN. Jadi sebagai ASN ini tidak hanya melaksanakan tugas administrasi, tapi ASN ini juga memberikan ada peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan juga pemersatu bangsa. Di agenda 3 ini, kami belajar tentang dari isu-isu yang sebelumnya kita mendeskripsikan lagi dengan manajemen ASN dan juga smart ASN. Jadi dari agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 ini saling berkesinambungan sehingga kita agar mampu menjadi seorang ASN yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Mungkin cukup itu, Bapak. Oke, Bu Nazilatul. Terima kasih. Silakan yang lain, Bapak. Ya, Bapak. Ya, monggo Pak Khairul ya. Oke, Silakan. baik, saya izin menjelaskan mengenai pengalaman pembelajaran selama agenda 1, 2, dan 3 dari pembelajaran yang agenda 1 mengenai sikap dan perilaku bela negara bahwa pada materi ini kita dijelaskan tentang bela negara itu bukan hanya fisik juga, tapi kita sebagai ASN juga bisa melakukan bela negara dengan pengabdian kepada negara melalui pelayanan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi penugasannya pada agenda 1 ini kita diberikan tugasan untuk menganalisis permasalahan atau isu yang ada di satuan kerja masing-masing, kemudian dibedah dengan eh, analisis APKL, kemudian PSG dan Lisbon. Kemudian pada agenda 2 mengenai nilai-nilai dasar PNS tentang berakhlak, yaitu seperti berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, pada agenda 2 ini kita diberi penugasan untuk belajar menganalisis isu, kemudian eh, yang berkaitan dengan itu materi berakhlak itu. Kemudian yang agenda 3 mengenai kedudukan dan peran PNS, yakni eh, berkaitan dengan manajemen PNS dan smart ASN. Intinya manajemen PNS itu mengenai pengelolaan ASN. Kemudian smart ASN itu berkaitan dengan ASN yang melek pada dunia digital saat ini. Berkaitan dengan penugasan, yakni pada agenda 3 ini berkaitan dengan analisis isu, kemudian dibedah dengan menyesuaikan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Sekian dari saya, Pak. Oke, makasih Pak Khairul. Silakan yang lain. Ya, Ibu Laila. Izin menyampaikan, Pak. Ya, Ibu Laila, silakan. Ya, baik, terima kasih, Pak. Eh, Selama mengikuti Latsar dari agenda 1, 2, dan 3, berikut adalah hal yang saya pelajari. Pada agenda pertama, dengan pemateri dari Bapak Dr. Andes Gunawan MPD, saya belajar mengenai nilai-nilai dasar bela negara. Eh, Kemudian saya juga diajarkan untuk melakukan teknik APKL, USG, dan Fishbone untuk menganalisis core isu dari 5 isu-isu yang ada di instansi, dianalisis menggunakan USG sehingga mendapatkan 3 isu, kemudian dianalisis kembali menggunakan Fishbone sehingga mendapatkan 1 core isu. Nah, isu-isu yang kita ambil haruslah mengandung lokus dan dikalimatkan atau dinarasikan menggunakan konotasi yang negatif. Lalu kemudian kami juga diarahkan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan tersebut, uraian kegiatan tersebut adalah jawaban dari solusi-solusi yang ada pada duri-duri di Fishbone. Yakni tentang 4M, Man, Method, Materials, dan Milieu. Kemudian selain itu pada agenda 1 juga kami ditugaskan untuk membuat video visualisasi mengenai nilai-nilai bela negara dan cinta tanah air. Lalu sedangkan pada agenda 2 kami diajarkan tentang materi berakhlak dengan Ibu Lili Nurulia, sehingga kami sebagai calon pegawai negeri sipil diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang optimal, yang berorientasi pelayanan, yang akuntabel,
yang kompeten, yang harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kami pada agenda 2 ditugaskan untuk membuat matriks yang berkaitan dengan uraian kegiatan yang sudah kita buat di agenda 1, kemudian diimplementasikan dan direfleksikan dengan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Lalu di agenda 3 bersama dengan Ibu Fatma Widyastuti, kami dipaparkan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Apa itu manajemen ASN dan Smart ASN? Ini sedang manajemen ASN itu berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN. Kemudian kami juga dipaparkan tentang jenjang karir, kewajiban-kewajiban, hal-hal sanksi terkait kode etik dan semacamnya tentang pengelolaan ASN. Kemudian Smart ASN ini lebih kepada pemahaman tentang literasi digital. Kenapa seorang ASN dituntut untuk menjadi smart? Karena di era digitalisasi ini kami harus menyesuaikan diri dengan adanya AI dan lain sebagainya, sehingga kami dapat menerapkan teknologi itu untuk memberikan pelayanan yang terbaik, efisien, dan efektif, serta akuntabel, sehingga kami bisa menjadi ASN atau pegawai negeri sipil yang sesuai dengan harapan, yakni sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan, serta pemersatu bangsa. Mungkin cukup Bapak dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Bu Laila. Silakan Pak Mahfud. Ya. Pak Mahfud. Pak Mahfud sudah belum ya? Silakan Pak Mahfud. Ya, silakan Pak. Enggak ada suaranya Pak. Halo Pak Mahfud. Eh, enggak ada suaranya Pak. Atau mungkin enggak usah pakai headset. Headsetnya dilepas saja dari laptop. Dari laptopnya Pak. Dilepas dari laptopnya. Dilepas headsetnya dilepas dari laptopnya Pak. Lebih jelas ya. Sudah kedengeran Pak, Oh, sudah ada oke. suaranya. Sudah ada suaranya silakan. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf terjadi sedikit kendala Oke, teknis. silakan. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika mengikuti pembelajaran dari agenda 1 sampai agenda 3 tentang materi kesetiaan perilaku bela negara pada agenda 1. Dalam sesi bela negara, saya belajar bahwa bela negara bukan sekadar perjuangan di medan perang, melainkan juga bagaimana saya sebagai ASN menjaga integritas, disiplin, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa. Hal ini saya rasakan ketika menghadapi situasi pelayanan yang sulit. Saya tetap berusaha sabar dan mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi. Dari sana saya sadar bahwa sikap sederhana sehari-hari pun sudah merupakan bentuk nyata bela negara. Kemudian pada agenda 2, pada materi ASN berakhlak, saya benar-benar diajak merefleksikan apakah perilaku saya sudah sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya saat melayani masyarakat, saya mencoba menerapkan berorientasi pelayanan dengan memberikan jawaban yang jelas dan ramah. Meskipun pertanyaan yang datang seringkali berulang, saya juga berusaha adaptif ketika ada perubahan sistem digital dengan belajar mandiri agar bisa tetap melayani tanpa menggunakan proses. Pada materi agenda 3, saya belajar mengenai Smart ASN. Saya merasa tertantang sekaligus termotivasi. Saya menyadari bahwa ASN di era digital tidak cukup hanya rajin dan disiplin, tetapi juga harus menguasai teknologi dan mampu berinovasi. Saat instansi mulai menerapkan aplikasi layanan online, saya belajar dengan tekun agar tidak ketinggalan. Mungkin itu sedikit cerita dari pengalaman saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahfud dan semua. Peserta kelompok 3 ini hanya 9. Satunya saya hubungi tidak menjawab, Pak. Oh, oke, ya sudah. Oke. Mungkin semoga hanya karena kendala teknis ya. Dan nanti juga tidak ketinggalan materinya. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu, terima kasih atas reviewnya. Jadi apa yang Bapak Ibu ceritakan
representasikan bahwa Bapak Ibu sudah menguasai materi baik agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Nah, nanti sampai waktunya, nanti kita akan masuk ke agenda 4, di mana agenda 4 itu isinya kita membuat rancangan aktualisasi. Bekalnya dari mana? Bekalnya dari agenda 1, agenda 2, agenda 3. Ya. Nanti tahapannya mulai hari yang ke-12, ini hari ke-11 kan? Hari ini hari ke-11. Besok kita ketemu lagi ya di sinkronus hari ke-12. Nanti kita berikan pengantar untuk membuat atau bimbingan rancangan aktualisasi. Yang mulai hari ke-13 sampai hari ke-19 itu kita penuh membuat rancangan aktualisasi. Jadi modal kita dari mana? Modal kita dari agenda 1. Bapak Ibu diminta untuk membuat analisis ya, menganalisis isu-isu yang ada di tempat kerja Bapak Ibu. Dari identifikasi isu sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu mengumpulkan isu-isu yang banyak yang ada di sekitar tempat kerja Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ambil 5. Nah, 5 itu kemudian dianalisis dengan APKL, kemudian diambil 3. Dari yang 3 itu dianalisis dengan USG, kemudian diambil 1. Yang 1 itulah yang namanya core issue. Core issue atau isu utama. Nah, tentu saja Bapak Ibu ketika mau mengambil core issue itu, memutuskan mengambil core issue, konsultasi dulu dengan mentornya. Ya, asumsinya Bapak Ibu bekerja belum lama. Yang tahu permasalahan sesungguhnya yang layak untuk diangkat dalam aktualisasi itu ya mentor Bapak Ibu. Logikanya beliau yang sebagai pimpinan di Satker, kemudian lebih dulu bekerja dan lebih lama bekerja dibanding Bapak Ibu. Nah, kemudian core issue itu kita letakkan di kepala ikan atau di fishbone. Di kepala itu pengertiannya adalah itu akibat atau efek. Akibat itu kita cari penyebabnya. Penyebabnya ada di tubuh ikan. Yang kita akronimkan, kita bikin singkatan 4M. 4M itu apa? Man, method, material, kemudian milieu. Nah, dari 4 penyebab itu kita carikan solusi, gagasan, idenya apa untuk memecahkan masalah itu. Nah, kita bikin di metrik bawahnya kita bikin kolom ya, ada nomor, ada gagasan ide, kemudian langkah-langkahnya. Misalnya kalau ada permasalahan lemahnya sumber daya manusia, kemudian diadakan pelatihan atau mungkin workshop atau apa. Nah, langkah-langkah untuk pelatihan atau workshop itu apa saja? Misalnya 1, dibentuk atau diidentifikasi SDM yang harus ikut pelatihan. Kemudian yang kedua dibuat mungkin panitia. Kemudian dipanggil peserta, diundang narasumber, diadakan pelatihan, evaluasi, gitu kira-kira. Metodenya juga begitu, materialnya segitu, milieunya begitu. Nah, kalau sudah selesai, kemudian Bapak Ibu diminta membuat metrik tentang bela negara, ya, bela negara dari cinta tanah air sampai yang kelima itu. Kemudian diambil indikator satu-satu, kemudian seterusnya begitu. Itu yang agenda 1 seperti itu. Nah, di agenda 2 titik tekannya adalah Bapak Ibu dibawa kepada berakhlak. Ya, lagi-lagi berakhlak itu adalah akronim atau singkatan, yaitu berorientasi pelayanan. Jadi Bapak Ibu sebagai ASN diharapkan untuk bekerja itu dasarnya profesional, pelayanan. Jadi semangatnya semangat ibadah. Ya kita nggak munafik ya, kita nggak munafik bahwa kita bekerja itu cari uang untuk mau memberikan apa ya, memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Nah, tetapi kalau niat yang semacam itu dilandasi dengan niat ibadah, tentu kerja kita menjadi lebih ringan ya. Sulit apapun, sejauh manapun, rumah dengan tempat kerja kalau niatnya ibadah, insya Allah Tuhan, Allah akan memberikan pahala setiap langkah kaki kita menuju tempat kerja. Apalagi kalau kita kemudian memberikan pelayanan, apakah guru pada murid, dosen kepada mahasiswa, pegawai kantor kepada masyarakat, dengan ikhlas membantu orang yang kesulitan, insya Allah akan dibalas dengan pahala yang lipat-lipat. Nah itu kan, jadi orientasinya adalah
pelayanan. Kemudian yang A-nya akuntabel, artinya apa? Apa yang kita lakukan itu dibiayai, apa yang kita kerjakan, kemudian kita mendapatkan gaji, penghasilan, tunjangan, itu dibayar dengan uang negara. Uang negara itu dari mana? Dikumpulkan dari rakyat, baik itu berupa pajak maupun pendapatan lain dari negara ini. Artinya apa? Uang yang dikeluarkan rupiah demi rupiah itu harus bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Ya, jangan sampai kita menerima gaji tetapi tidak ada bekasnya, orang notilase. Jadi guru seprono seprene kok murid itu mengajak ngono-ngono wae gitu ya. Tentu bukan pada kita ya, itu mungkin ada orang lain ya yang bekerja tetapi kemudian tidak menampakkan hasil kerjanya. Nah, itu harus bisa dipertanggungjawabkan dari rupiah demi rupiah yang dikeluarkan oleh negara untuk kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah kompeten. Artinya Bapak Ibu jadi PNS ini kan rekrutmennya dimulai dari eh, seleksi administrasi ya. Salah satu administrasi yang harus Bapak Ibu kumpulkan adalah nilai IP, indeks prestasi. Ya, tentu saja Bapak Ibu bekerja sesuai dengan spesialisasi yang Bapak Ibu punya dan negara butuhkan. Misalnya ketentuannya dibutuhkan guru PGSD atau PGMI. Nah, Bapak Ibu ketika diterima ya dasarnya Ibu Bapak punya ijazah dan transkrip nilai PGSD atau PGMI. Nah, misalnya ada yang calon penghulu, ya tentu Bapak Ibu persyaratannya misalnya ijazah syariah misalnya. Nah, Bapak Ibu punya spesialisasi dalam bidang kajian ilmu syariah. Ya, tentu dengan demikian masalah kompeten ini sudah menjadi bekal yang melekat pada Bapak Ibu sendiri-sendiri. Artinya Bapak Ibu diangkat jadi calon guru karena Bapak Ibu punya kompetensi di dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu diangkat jadi calon penghulu karena Bapak Ibu dianggap punya kompetensi di dalam kepenghuluan. Demikian pun seterusnya yang lain. Nah, itu harus kompeten. Nah, kemudian yang keempat adalah harmonis. Artinya kita menyelaraskan, selaras, serasi ya, antara banyak hal, dunia akhirat, jasmani rohani, individu sosial gitu ya, antara kepentingan pribadi dan kepentingan banyak orang, antara dinas dengan non dinas, itu semua diharmonisasi. Artinya apa? Semuanya itu dibikin serasi. Jangan sampai kita berat sebelah, terlalu mengejar dunia melupakan akhirat, terlalu mengejar akhirat melupakan dunia. Pokoknya imbang gitu ya. Kemudian tidak hanya mengejar hak saja, lupa kewajiban. Tapi juga nggak benar ketika kita hanya wajib saja, sampai lupa hak kita. Selalu harmonis seimbang. Nah, dengan keseimbangan itu akan menjadikan kerja kita itu menjadi enak dan nyaman. Karena kita bisa menyeimbangkan antara dua kebutuhan yang dalam tanda petik seolah-olah berbeda ya, tetapi sungguhnya itu satu dalam kesatuan. Ibarat koin mata uang itu antara gambar dengan angka, ya. Uang mata koin atau koin uang koin itu nggak bisa dikatakan uang kalau hanya ada angkanya, nggak ada gambarnya. Atau sebaliknya ada gambarnya, nggak ada angkanya. Harus dua sisi mata uang itu nampak, itu dikatakan uang. Dan itu akan laku dan bisa digunakan untuk transaksi, jual beli atau pembayaran lainnya. Nah, demikian pun kehidupan kita ini sebagai ASN harus harmonis ya, menyelaraskan antara kepentingan-kepentingan dua sisi yang dalam tanda petik agak berbeda itu harus dikombinasikan sehingga bisa berjalan beriringan, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah loyal. Loyal itu setia. Jadi kesetiaan kita itu pada negara, bukan kepada pimpinan dalam arti individu, bukan kepada penguasa, tetapi kepada negara. Artinya gini, ketika seorang pemimpin berjalan sesuai dengan rel yang ada, sesuai dengan konstitusi, dengan peraturan, undang-undang, regulasi, maka kita harus loyal, kita harus setia, ya, membackup, mendukung. Tapi ketika ada penyimpangan, kita tidak boleh membabi buta. Wah, itu pimpinan saya, tapi kalau salah jangan diikuti. Misal nanti ada kasus ya, ada indikasi mau korupsi. Bapak Ibu nggak bisa bilang itu pimpinan saya harus loyal pada dia. Tidak, kalau memang salah ya jangan diikuti gitu. Tapi kalau pada rel yang benar, pada konstitusi, pada aturan, ya sami'na wa ta'na. Ya.
Bahkan nanti Bapak Ibu sampai waktunya akan lebih jauh mempelajari tentang regulasi, peraturan, tata tertib sebagai ASN, akan ada pasal-pasal yang Bapak Ibu akan temukan bahwa jika bawahan melihat ada indikasi atasan mau terjadi penyalahgunaan, itu wajib untuk melaporkan, ya, melaporkan, jangan membiarkan, atau malah bahkan jangan sampai terlibat, ya, kita harus melaporkan, jangan malah terlibat. Ya Pak, bagus saya ikut, nah gitu kan. Nanti kalau ada apa-apa ikut terkena semua itu. Jadi loyalitas kita itu kepada negara. Nah, artinya sampai dari atas sampai bawah, ya, katakanlah dari kepala negara, presiden sampai RT, itu parameternya adalah sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan UUD 45 beserta turunannya, ya, gitu. Bapak Ibu kan sudah pernah dapat, ya, sering dapat, ya, bahwa tata urutan perundangan kita itu kan UUD 45, undang-undangan itu, ya. Kemudian setelah itu ada Perpu, peraturan pengganti, ya, peraturan pemerintah, Perpu pengganti peraturan pengganti undang-undang. Kemudian ada peraturan pemerintah atau Kepres dan seterusnya sampai ke bawah, mungkin ada keputusan atau instruksi kepala daerah, kabupaten, kota, sampai mungkin kalau sampai di desa ada dari lurah, sampai di RT barangkali. Nah, itu semua kan harus peraturan yang di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Pak RT bikin aturan nggak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di kelurahan. Kelurahan nggak boleh bertentangan dengan di kabupaten. Kabupaten nggak boleh bertentangan dengan di tingkat gubernur misalnya. Gubernur nggak boleh bertentangan dengan kementerian. Kementerian nggak boleh bertentangan dengan Kepres atau kemudian presiden membuat ketentuan atau peraturan nggak boleh bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang nggak boleh bertentangan dengan UUD 45. Nah, artinya setia kita itu pada negara. Negara parameter ukurannya apa? UUD 45. Itu, ya. Oke. Kemudian adaptif. Adaptif itu dalam arti mudah menyesuaikan diri. Bapak Ibu ketika bekerja dulu mahasiswa, setelah itu sarjana. Sarjana mungkin bekerja di swasta, setelah itu jadi PNS. Bapak Ibu harus mudah beradaptasi. Ya, harus bisa menyesuaikan diri. Ketika Bapak Ibu mahasiswa seperti apa? Itu masa lalu. Suka demo, suka menyuarakan dengan kritis. Oke, bagus, ya. Demo boleh, ya, menyampaikan aspirasi yes, tetapi anarkis no, kan itu, ya. Jadi silahkan. Itu dulu, ya. Kalau sekarang ibu bapak guru demo di jalan ya nggak layak lah. Ya, gitu. Ibu bapak demo terus muridnya siapa yang ngurus itu, ya. Nah, ketika bapak ibu menyampaikan aspirasi sebagai PNS tentu berbeda polanya dengan ketika kita masih mahasiswa. Mahasiswa turun di jalan itu harus, ya. Artinya anak muda punya idealisme. Tapi sekarang kita terikat dengan aturan-aturan, kan gitu, ya. Bapak Ibu demo itu hak, tetapi mengajar muridnya itu adalah wajib. Nah, antara hak dan kewajiban tentu harus didahulukan yang wajibnya, kan gitu, ya. Sholat 5 waktu dengan sholat tahiyatul masjid, ya, itu mana yang harus didahulukan? Harus didahulukan ya tahiyatul masjid, ya. Karena sebelum sholat 5 waktu kan tahiyatul masjid. Itu kelakarnya, ya. Tapi haknya ya tetap harus wajib dulu, kan. Artinya ketika harus pilih dalam waktu yang bersamaan, hak dulu atau kewajiban dulu. Sunnah dulu atau wajib dulu, ya, tentu kita pilih yang wajib dulu. Yang tadi hanya intermezzo, ya, artinya kalau dipilih antara tahiyatul masjid dengan sholat 5 waktu dalam waktu bersamaan harus dipilih, ya harus pilih sholat 5 waktu. Dalam kondisi normal, ya tahiyatul masjid dengan sholat 5 waktu, ya tahiyatul masjid dulu baru sholat 5 waktu. Oke. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kolaboratif, artinya kerjasama. Kita harus, ASN itu harus mudah berinteraksi, mudah bekerja sama. Apalagi nanti Bapak Ibu di kerja itu selalu kolektif, kolegial. Di SD, MI misalnya Bapak Ibu, itu di situ ada unsur kepala sekolah, kepala madrasah, ada unsur guru, ada unsur tenaga kependidikan, mungkin penjaga, mungkin ada komite, mungkin ada perwakilan orang tua, POT. Nah, ini semuanya kita harus bisa berkolaborasi, bekerja sama. Ya, apalagi nanti kalau Bapak Ibu sudah pada sampai waktunya, itu Bapak Ibu diangkat jadi pejabat, dipromosikan. Itu harus luwes, ya. Bagaimana Bapak Ibu berinteraksi, kerjasama, berkolaborasi dengan pihak lain. Bahkan kadang-kadang diperlukan dengan lintas sektoral. Apalagi kalau Bapak ada yang ada di kampus, ya. Nanti sampai waktunya mungkin jadi rektor, mungkin sampai waktunya dipromosikan jadi pejabat struktural di eselon 2, eselon 1. Itu kalau pintar punya apa, ya, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan religius, itu sangat mendukung dengan pengembangan karier Bapak Ibu, ya.
Saya nggak ngerti ya, tapi saya punya dugaan dari sekian ribu yang 2000 lebih ya ASN yang kita berikan latsar di BDK Semarang ini, sampai waktunya mesti ada yang jadi pejabat ya, pejabat struktural, apakah eselon 2 di pusat sana, bahkan mungkin jadi eselon 1 ya, di Dirjen macam-macam. Semuanya termasuk Bapak Ibu yang mungkin sekarang jadi guru MI, ya kita kan nggak ngerti ya nasib kita seperti apa. Siapa tahu nanti perubahan negara semakin baik, ekonomi semakin baik, kemudian regulasi kepegawaian semakin memberikan pelayanan terhadap peningkatan karier ASN. Ya, amin ya. Meskipun kata para dai, ya jabatan itu sudah tertulis di lauh mahfuz. Sekarang yang kelihatan masih imut-imut itu nanti sekian puluh tahun akan jadi orang yang berbobot. Amin ya. Tapi yang penting ketika Bapak Ibu jadi pejabat, ya jadilah pejabat yang amanah ya, yang memperhatikan bawahan. Jangan terlalu mendongak ke atas, hanya menyenangkan atasan asal Bapak senang. Ya, kalau harus atas itu selalu diada-adakan sampai mengorbankan yang di bawah, itu jangan ya. Yang utama Bapak Ibu harus memperhatikan bawahan Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi seperti itu sadarlah karena bawahan juga. Ya kan gitu ya. Karena bawahan Anda mendukung, membantu kinerja Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu dipromosikan sampai pada level tertinggi gitu ya. Ketika sudah sampai ke sana, ingatlah bahwa Anda ke sana itu karena dibantu oleh teman-teman, dibantu oleh bawahan kita, karyawan kita, staf kita, dan sebagainya. Maka jangan jumawa kemudian meninggalkan mereka. Ingat, kalau Anda jadi pejabat, memperhatikan ke atas, itu nanti kalau Anda pensiun, yang ingat hanya dia satu orang. Bahkan barangkali atasan Anda sudah lupa dengan Anda. Tapi kalau Anda baik dengan bawahan Anda sudah nggak di situ, anak buah itu akan mengingat terus. Wah, ketika kepalanya Pak Budi dulu ya, pokoknya gini-gini, pokoknya yang diingat itu adalah yang baik-baik. Tapi kalau Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, kalau ada pimpinan yang dengan anak buahnya tidak bisa mengayomi, tidak bisa memberikan ketenangan, tidak bisa mensejahterakan, bahkan terkesan yang negatif, itu nanti begitu pergi itu akan diingat yang negatifnya. Jadi kalau saya harus pilih atas atau bawah, ya saya pilih ke bawah. Meskipun ada yang punya pikiran, loh kalau saya perhatikan ke bawah melupakan atas, nanti saya bagaimana ke atasnya? Allah alam, kalau kita baik kinerjanya, ya insya Allah akan memberikan jalan kita itu yang terbaik. Oke, itu yang agenda 2 ya. Kemudian yang agenda 3, titik tekannya adalah smart ASN dan manajemen ASN. Manajemen ASN ini berkaitan dengan sumber daya manusianya ya, bagaimana mengaturnya, bagaimana kinerja dan sebagainya. Sementara yang smart ASN ini pada penekan stressingnya adalah pada penggunaan dan aplikasi implementasi IT. Diharapkan nanti Bapak Ibu sebagai generasi yang masih masuk sampean itu masuk apa? Milenial atau apa ini? Kelas termasuk generasi Gen Z, Bapak. Gen Z ya, Gen Z. Itu kelompok usia yang masih sangat mungkin bukan masih ya sangat mungkin, dan itu dunia Bapak Ibu tidak bisa lepas dari IT, artinya tidak bisa abai, tidak menganggap penting atau mungkin acuh cuek terhadap IT. Beda dengan generasi saya yang lahir tahun 68, saya lahir 68 ya, Bapak Ibu belum lahir 68 ya. Saya ini dipaksa seperti apapun ya untuk menguasai IT seperti anak muda, sulit sekali. Kalau anak sekarang ini jangankan ibu ya, anak-anak kita yang masih usia balita, anak usia 5, usia 4 tahun, memegang HP itu begitu tahu powernya, begitu bisa buka, itu bisa berselancar kemana-mana. Sampai orang tuanya jadi kebingungan ya bagaimana mengendalikan ketika anak kita pegang HP itu. Nah, tentu saja Bapak Ibu sebagai ASN, PNS tidak boleh ketinggalan dalam perkembangan IT. Dan kita sangat paham bahwa perkembangan IT itu begitu cepat ya. Dari generasi yang paling jadul sampai sekarang itu waktunya untuk perkembangan perubahannya, inovasinya itu begitu cepat. Saya SMA itu yang ada itu hanya walkie-talkie itu ya. HT, handle HP ya, HT bukan HP, yang bisa komunikasi hanya satu arah, 2 orang. Kemudian
Setelah itu ada pager. Pager itu hanya untuk fungsinya hanya untuk SMS. Itu orang punya pager itu ya pengusaha besar ya, orang-orang kaya. Kita-kita yang bawah itu nggak punya, nggak beli. Setelah itu ada HP yang hanya bisa untuk WA. Itu pun sinyalnya harus cari ke kota dan sebagainya. Nah sekarang ini hitungan bulan sudah berubah dan berubah dan berubah. Nah Bapak Ibu sebagai ASN tidak boleh kemudian lepas dari perkembangan IT karena nanti ke depan tuntutan kinerja kita itu akan selalu tergantung kepada IT. Kalau kita tertinggal IT-nya ya risikonya kita menjadi kesulitan dalam bekerja karena semuanya serba dituntut dengan IT. Nah itu dari 3 agenda, agenda 1, 2, 3 itu isinya seperti itu. Nah sekarang kita nanti di hari ke-12 akan kita berikan pengantar membuat rancangan aktualisasi. Nah hari ke-13 sampai hari ke-18 itu nanti Bapak Ibu kita dampingi membuat rancangan aktualisasi. Nah kalau kemarin di agenda 1, agenda 2, agenda 3 yang Bapak Ibu uji coba, yang Bapak Ibu latih membuat tugas-tugas itu sudah sesuai, saya disetujui dengan mentor, itu bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan, tinggal diperbaiki, direvisi, disempurnakan. Nah, di agenda 4 nanti tinggal menyempurnakan. Tapi kalau ternyata hasilnya kok tidak seperti yang diputuskan terakhir, Bapak Ibu bisa membuat baru. Jadi kemarin di agenda 1, 2, 3 itu sifatnya pembekalan ya dan latihan. Jadi yang penting Bapak Ibu tahu langkahnya, tahu step by step-nya, langkah demi langkahnya, sehingga begitu kita diminta untuk membuat di agenda 4, Bapak Ibu sudah ngerti. Dimulai dari APKL, USG, kemudian diambil core issue, kemudian dianalisis dengan fishbone, kemudian dilanjutkan sampai Bapak Ibu buat metrik-metrik atau kolom-kolom itu sudah ngerti alurnya. Gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di review sore hari ini. Insya Allah besok pagi jamnya menyusul ya, karena besok pagi saya harus ngajar di agenda 1 di peserta yang sekarang sedang pembukaan ya. Maka kemungkinan kita closingnya nanti setelah itu. Mungkin kalau nggak ada perubahan, nanti setelah zuhur jam 1. Tapi nanti kita tunggu informasi dari panitia. Oke, sebelum kita akhiri ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Menanyakan kembali untuk nanti itu Pak, kan dijadwalkan ada pembimbingan rancangan aktualisasi 2 kali itu Pak. Oke. Terus itu nanti apakah juga harus untuk ketika pembimbingan terakhir itu rancangan aktualisasi harus selesai seketika itu Pak? Nanti kan Bapak Ibu tidak hanya sehari lah itu Pak. Jadi kita itu diberi waktu kalau nggak salah. Saya lihat ya. Bapak Ibu ini angkatan 49 gitu. Betul ya? Iya Pak. Iya. Angkatan Betul Bapak, 49. angkatan. Angkatan 49. Besok kita sudah mulai Pak. Besok kita sudah mulai bimbingan rancangan aktualisasi. Nah nanti ketika ada asinkronus ya, tanggal 19 September sampai tanggal 20 itu Bapak Ibu membuat bagian-bagian. Diminta membuat dari APKL itu ya, sampai ke fishbone, sampai di agenda bela negara. Itu dikerjakan. Nanti setelah itu kita ketemu lagi, itu 2 kali lagi. Jadi kita setelah hari ini nanti ketemu 3 kali. Nah 3 kali itu dari tanggal 18 sampai tanggal 25 ya. Jadi waktu seminggu ya kurang lebih ya. Dari 18 sampai 25 itu berarti 1 minggu kan? Nah 1 minggu Iya Pak. itu cukup Pak. Nanti Bapak Ibu berdasar pengalaman yang sudah-sudah itu cukup. Bapak Ibu nggak usah stres ya. Bapak Ibu nggak usah tegang banget. Ini bukan pekerjaan sulit. Bapak Ibu menjadi tegang, agak stres itu karena Bapak Ibu membayangkan bikin itu dalam waktu sekian, setelah itu nanti diseminarkan. Yang bikin stres kan itu. Nggak usah begitu. Artinya semua selesai. Semua baik-baik saja, tidak ada yang sampai yang saya amati semuanya selesai. Kemudian nanti kalau sudah minggu yang kesekian itu Bapak Ibu akan happy karena Bapak Ibu sudah tahu polanya. Ya. Jadi nggak usah stres. Yang penting gini, setiap kali ada tugas kerjakan, segera diupload. Nah, kalau Bapak Ibu bisa begitu, nanti gampang. Tapi kalau Bapak Ibu menunda pekerjaan, menunda sehari saja, nanti hari berikutnya sudah ada tugas lagi. Ya, yang bikin stres itu. Saya memaklumi kalau ibu-ibu terutama,
punya tanggung jawab terhadap keluarga ya, apakah mengasuh anaknya atau yang membantu yang lainnya, itu jadi agak berkurang ya waktunya untuk mengerjakan. Tapi itu pun tetap bisa selesai ya. Yang penting jangan menunda pekerjaan, ada kesempatan, ada waktu, diselesaikan. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Cukup Pak, insya Allah. Cukup ya. Bapak ini semuanya S1 ya, S1, S2 ya. Bukan SLTA, bukan SMA atau Oke, Pak. kecil. Nah, Oke Pak. Oke. ya artinya Bisa, Pak. sebagai pembanding, ada latsar itu pakai pegawai yang pakai ijazah SLTA, itu juga selesai, Pak. Bayangkan dia nggak pernah apa itu analisis apa itu, kan nggak kenal dia lulusan SLTA ya. Nah, tapi Bapak Ibu kan sudah biasa bikin skripsi, bikin bahkan disertasi atau tesis. Bahkan Bapak Ibu waktu kuliah diajari bagaimana membuat karya tulis dan sebagainya. Jika itu bukan pekerjaan yang sulit, ya gampang saja. Logikanya anak SLTA saja yang PNS, CPNS yang lulusan SLTA, mereka juga bisa selesai dan dinyatakan lulus semua. Oke gitu ya. Ya, baik. Ada yang Pak, lain? mohon izin. Silakan. Nah, monggo. Mohon izin bertanya, Pak, untuk evaluasi akademik esok hari seperti apa nggak, Pak? Oh Mohon itu, gambarannya, Pak. itu nanti panitia ya. Jadi mereka Oh, panitia. begitu. Nanti yang tahu panitia nanti tunggu aja. Begitu nanti masuk di Zoom, nanti panitia akan mengarahkan Bapak Ibu harus apa. Mungkin penilaian-penilaian itu ya. Ada form penilaian yang harus Bapak Ibu isi. Hanya itu aja. Ada masalah Oh lagi? iya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Cukup yang lain? Nggak ada? Baik. Ada lagi? Baik. Kalau nggak ada, mari kita akhiri sesi sore hari ini dengan baca hamdalah. Bagi yang non-muslim dipersilahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu kembali ke main room kalau di sana ada panitia yang akan memberikan info. Kalau nggak ada, Bapak Ibu bisa live dan bisa melanjutkan kegiatan Bapak Ibu atau istirahat. Silakan. Saya live ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu. Cek, 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 cek. Suaraku kurung, Mbak. Kurung gak, Mbak, suaraku? Dengar. Tadi Oh. Dengar. oh emang benar. Hah? Yang tadi. Yang tadi kan pas pakai headset gak kedenger katanya. Mm-mm. Iya sih. Nah, ini udah bisa berarti ya, aman ya. Man. Ya. Settingannya tadi. Wayai mantuk. Balik ya. Sehat Mbak Laili. Sehat, Pak. Apakah ada info-info? Nggak apa tadi apa namanya? Ada kelewat yang dari Bu Budi untuk kelompok Oh, satu. Jadi saya diminta standby untuk menjelaskan di kelompok berarti sudah satu. selesai Pak Niki. Kelompok dua sudah 10 menit yang lalu. Oh, disambur lah Yuk ngoten, Pak. semangat, tugasnya tinggal Oke. 2. Aman Pak, kelompok 3 sudah selesai semua dari kemarin. Tuh, iya kan? Wah, baru disampaikan jadi apa namanya video hari ini buat video lagi. Enggak Pak, Terus saya yang kelompok 3 itu saya buat kalau bisa tugas kelompok itu selesai segera. oh kalau tugas kelompok iya, kelompok Ya, sudah selesai. Yang individu tinggal 2. oh tinggal Deadline-nya individu masih tinggal anu tadi itu Pak, apa yang video itu saja. Kemarin soalnya dari Bu Fatma itu 1 sampai 3 itu suruh menyelesaikan kemarin. oh nggak ada perbedaan. Ya ada. Nah, ini kelompok 1 2 versinya baru. Jadi penugasannya versinya baru. Ya, Terus harus. dinikmati saja Pak. Nah, Ini berarti sudah ya Pak ya? nggih, saya nunggu Oke. kelompok 1 aja untuk menyampaikan apa untuk menyampaikan itu
amanah aja. Ini tolong besok kan itu Bu Budi ya. Ini tadi di kelompok 1 dan 2 itu banyak yang kena sentil masalah telat dicatat sama beliau. Nah, jadi sudah saya ingatkan kan kemarin sudah kelihatan beliaunya apa namanya tolong ah, apa namanya di itu masalah aktifan makanya besok nunggu info dari Bu Dwi Mbak Laili terkait dengan apel karena Bu Budi bisanya jam 1 ngisinya. Nah, tapi kalau ada kegiatan pagi berarti apel pagi. Tapi kalau enggak nanti nyusul info dari Bu Dwi. Kalau Bu Budi jelas jam 1. Beliau ngisi materi yang satu angkatan itu jam 1 besok. Panjenengan mentor coachnya Bu Budi Pak nggih. Nggih. Aman boten, Pak. Makanya Aman boten, Fabian Pak. balak-balik kena. Aman Ini boten, Pak. Mas Mahfud ini kena balak-balik mestinya kalau sama Bu Budi. Jelas ya Pak. Catat loh Mas. Kok Ya, ngisi Pak, jadi Pak Gunawan. kemarin tuh Pak, kameranya trouble, Pak, waktu apel, Pak. Nah, pokoknya sama beliau di capture. Itu, monggo istirahat dan mengerjakan tugas. Pak. Saya Ngalian aman, Pak, ngalian, Pak. aman Nggih. pol.